Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di acara workshop Playbox Season 2 Day 4, Playbox Let's Play Out of the Box, yang didukung oleh sponsor kami, yaitu Yayasan Pendidikan Telkom, the leader of ICT Education Provider, dan juga IndiHome, Telkom Indonesia, The World in Your Hand, IndiHome aktivitas tanpa batas internetnya Indonesia. Dan juga didukung oleh official partner kami, yaitu Dewa Web dan juga Red Doors. Kembali lagi bertemu dengan saya, Rizky Fadilah, selaku MC yang akan menemani teman-teman semua selama acara ini berlangsung. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga selalu bersemangat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di workshop kali ini. Dan untuk materi pada hari ini, yaitu mengenai analisis SWOT dan juga executive summary yang akan dibawakan oleh Bapak Rahaditya Dimas Prihadianto, selaku salah satu dosen ahli bisnis di IT Telkom Surabaya. Langsung saja kita akan masuk ke sesi materi yang akan dipandu oleh moderator Kak Berliana. Kepada Kak Berliana, saya persilahkan. Saya manggilnya Pak Berliana ya? Iya, Berliana, Pak. Ini dipanggilnya Oke. Pak Rahaditya atau Pak Adit saja. Panjang ya? Iya. Panggil Pak Adit aja. Iya. Bagaimana Pak kabarnya Pak untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat nih ketemu teman-teman SMA nih. Alhamdulillah Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk memberikan materinya nih Pak? Oke, coba saya sharekan ya. Oh iya, baik. Kepada Bapak Rahaditya Dimas Prihadianto, STMT, kami persilahkan. Oke, sudah muncul ya harusnya di layar teman-teman ya. Sudah Pak. Baik, izin saya mulai ya Mbak Berliana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sampaikan kepada seluruh peserta workshop Playbox Season kedua. Oke, saya izin lihat dulu nih partisipannya dari mana. Oke. Oke, ini ada yang teman-teman dari kampus juga ya. Di sini ada dari ITTJ. Selamat siang Jakarta. Kemudian SMA-nya, let's see. Oke, ada dari Kolise de Brito. Ini Jogja ya. Oke, ini teman-teman bisa nge-on-in mic kan ya, peserta ya? Bisa Pak. Oke. Kemudian ada dari Sin Louis, oke dari Surabaya ya. Dari SMK Telkom Malang, oh ada Arek Ngalam ya, ada Kerang Ngalam. Selamat siang teman-teman, ada dari Sidoarjo. Kemudian di mana lagi nih? Oh dari UIN Jakarta dan juga dari Gunadarma. Oke. Ini teman-teman yang dari kampus juga masih gabung di sesi ini ya. Oke. Baik, siang hari ini izinkan saya Rahaditya Dimas atau biasa dipanggil Adit untuk menyampaikan materi siang hari ini yaitu SWOT dan juga nanti di akhir sedikit saya akan menyampaikan mengenai executive summary. Oke. Nah, kalau kata pepatah dulu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi izinkan di awal saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahaditya Dimas Prihadianto. Jadi teman-teman bisa panggil Adit atau bisa panggil Dimas gitu ya. Teman-teman di kampus biasanya sering manggil saya dengan Adit. Ini sedikit brief mengenai sedikit pengalaman kerja saya gitu ya. Dulu ketika lulus kuliah saya pernah bikin bisnis kuliner namanya Angkringan Joglo 130. Jadi letaknya ini ada di Jember. Ini kayaknya nggak ada teman-teman dari Jember di sini ya. Oke, kemudian setelah saya mencoba bisnis sendiri, itu kemudian saya coba kerja di orang, gitu ya. Ini saya pernah jadi field technical administrator. Jadi dia handle keuangan dan juga operasional di proyek lapangan. Nah ini saya pernah di situ sekitar 2 tahun. Kemudian saya pindah ke perusahaan precast. Jadi precast itu produk-produk yang
dari beton ya teman-teman ya. Nah, saya di situ menjadi operation manager sekitar 2-3 tahun juga saya di sana. Kemudian akhirnya saya kok jadi pengen ngajar ya. Soalnya suka cerita nih orangnya. Akhirnya saya bergabung di Telkom Surabaya. Tahun kedua saya di Telkom, saya diamanahi untuk menjadi Head of Logistik and Asset Management. Jadi tanggung jawabnya adalah menghandle pengadaan, baik yang sifatnya operasional maupun capital. Kemudian saya juga bertanggung jawab untuk memanage aset-aset yang ada di Telkom Surabaya. Kemudian terakhir, mulai tahun 2020 sampai saat ini, saya menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Teknologi Elektro dan Industri Cerdas IT Telkom Surabaya. Base camp-nya gitu ya, saya ada di Teknik Industri. Hopefully teman-teman yang ada di sini nanti bisa bergabung ya di Teknik Industri, nanti ketemu saya. Oke, kemudian achievement terakhir yang berkaitan sama area bisnis dan product development gitu ya. Saya dan tim masuk ke top 100, top 100 Telkom Hack Idea ke-7. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar, jadi Hack Idea itu adalah ajang hackathon punyanya Telkom Indonesia gitu ya, di mana semua grup Telkom boleh bergabung, boleh ambil ikut peserta gitu ya, dan di sana berkompetisi terkait produk digital. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Sekarang masuk ke materi. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan ya, SWOT. Apa ya artinya? Ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada banyak yang tahu, mungkin sudah pernah pakai gitu ya. So, teman-teman jangan lihat saya di sini sebagai dosen gitu ya. Saya di sini sebagai fasilitator, saya bukan sebagai orang yang paling tahu dan paling benar gitu ya. Saya hanya sharing apa yang saya ketahui, hopefully bisa menambah pengetahuan teman-teman. Oke, basically SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan berarti SWOT itu adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Nah, salah satu tools SWOT ini ya yang banyak digunakan untuk melakukan evaluasi kondisi saat ini. Jadi yang kita evaluasi adalah kondisi saat ini, teman-teman. Ya, jadi SWOT merupakan salah satu tools evaluasi. Oke, agar siap untuk merealisasikan target atau goal yang direncanakan. Nah, mungkin untuk teman-teman SMA masih oke menggunakan SWOT ya. Untuk teman-teman yang base-nya kampus, mungkin toolsnya tadi pakai BMC gitu ya. Basically kita doing BMC pun juga sebenarnya harus perlu tahu gitu ya, SWOT-nya seperti apa. Nah, jadi masih oke lah kalau teman-teman yang dari kampus untuk mengenal fondasinya dulu gitu ya. Oke, so saya mulai dari grafik yang, bukan grafik ya, gambar yang sebelah kanan, teman-teman. Oke, di sini ada keterangan internal factor dan external factor, teman-teman. Oke, jadi SWOT ini ada yang dipengaruhi oleh aspek internal atau dalam bisnis kita sendiri atau dalam diri kita sendiri. Ada yang memang dipengaruhi dari segi luar, yang secara penuh tidak bisa kita kontrol seutuhnya, gitu ya. Meanwhile, kalau internal kita masih bisa melakukan progres, melakukan perbaikan untuk internal kita. Oke. Dua hal yang masuk dalam internal factor itu adalah aspek strength atau kekuatan dan juga aspek weakness. Oke. Sementara yang masuk di aspek eksternal adalah opportunities atau kesempatan dan juga threat atau ancaman. Oke. Nah, di atas kita tahu ada helpful factor dan juga harmful factor. Oke. Selain SWOT ini bisa dibagi berdasarkan internal dan eksternal, SWOT ini juga bisa dibagi mana yang helpful, mana yang harmful. Oke. Helpful ini gampangannya
kita kenalnya sebagai aspek pembantu atau aspek penguat. Oke. Sementara harmful factor itu aspek yang bisa melemahkan, ya. Nah, untuk helpful factor ini juga ada dua aspek. Yang pertama adalah strength dan opportunities. Sementara untuk yang harmful itu adalah aspek weakness dan juga aspek threat. Oke. Di slide berikutnya saya akan breakdown dulu menurut asal faktornya. Jadi saya akan bahas SWOT berdasarkan internal dan juga eksternal. Ya. Nah, ini adalah SWOT yang faktor internal. Oke. Di sini ada strength dan juga weaknesses. Oke. Untuk strength teman-teman, indikator atau cara yang paling mudah kita gunakan untuk mengetahui apa sebenarnya kekuatan kita, itu adalah kita harus tahu apa yang kita ahli dalam melakukannya. So, misal teman-teman yang dari kampus atau dari sekolah gitu ya, yang sukanya IT, maka teman-teman silahkan mendalami itu. Sehingga nanti ketika teman-teman lulus, maka teman-teman punya keahlian di sana. Keahlian itulah yang akan menjadi nilai jual teman-teman nantinya. Oke, once teman-teman bergabung dalam kelompok bisnis atau kelompok kerja gitu ya, maka bisa saya anggap ketika teman-teman yang jago IT masuk di sana, maka tim tersebut sudah punya keahlian di bidang IT. Dikarenakan ada teman-teman di sana. Oke, itu kalau kita bicaranya aspek personal, gitu ya. Kalau kita bicaranya aspek bisnis, misal kita mau bikin startup digital di bidang logistik, so, kita harus memastikan tim kita memang ada yang ahli di dalam logistik. Oke, so itu bisa menjadi kekuatan kalau kita mau bikin sebuah startup atau mau bikin bisnis rintisan, ya. So kita harus tahu dulu apa yang kita ahli dalam melakukannya. Oke. Yang kedua adalah produknya teman-teman. Kalau kita bikin usaha, pasti kita akan membuat produk. Baik produknya adalah produk fisik maupun produknya bentuknya layanan. Oke. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, produk yang teman-teman jual, kemudian produk itu dibeli oleh customer, sebenarnya customer itu tidak membeli produk, tapi customer itu membeli value, teman-teman. Oke. So, di sini ada dua terminologi yang berbeda ya. Ada produk, ada value atau nilai. Sebenarnya yang dibeli oleh masyarakat itu bukan produknya, tapi nilainya. Kenapa ada satu produk yang laris sekali di masyarakat? Misal, let's say saya bicara iPhone. Oke. iPhone itu basicnya adalah ponsel, gitu ya, smartphone. Di mana semua pabrikan sekarang, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri, bisa bikin smartphone. Oke. Tapi kenapa lansiran kemarin terakhir, data yang saya dapat, di China, iPhone itu pada tahun 2021 itu mendapatkan market cap yang paling besar atau penjualannya paling besar di China. Padahal kita tahu sendiri China itu punya misal punya Huawei atau punya apa ya macam-macam yang lain gitu ya. Tapi bisa iPhone merajai. Padahal harganya kita tahu sendiri kalau sekarang teman-teman nyari iPhone 13 atau iPhone 12 gitu ya, harganya sudah 20 gitu. Itu kan mahal ya. Kalau misalnya kita bicara beli produk, maka saya akan prefer beli produk aja yang handphone 5 jutaan. Tapi kenapa iPhone kok bisa merajai gitu ya? Padahal harganya mahal, karena orang-orang itu beli value-nya, teman-teman. Nah, nanti saya akan putarkan satu video untuk kita mengenali value dan uniqueness dari sebuah produk. Oke? So, berikutnya saya bahas mengenai weaknesses. Oke, weaknesses adalah aspek yang sering menjadi sorotan pelanggan. Oke, jadi kalau kita punya produk, kemudian kita ngetes produk kita. Saya sedikit cerita, misal saya punya bisnis kuliner dulu, maka produk sebelum saya jual akan saya testingkan ke orang, gitu ya. Saya undang orang atau saya undang teman dari berbagai macam kalangan, gitu ya. Ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah, ada yang dari teman-teman bekerja, gitu ya.
Sehingga asumsi saya selera mereka beragam, gitu ya, baik dari selera rasa maupun selera harga. Oke. Mereka saya minta untuk cicipi produk saya, kemudian mereka saya minta untuk ngasih masukan atau ngasih kritikan. Misal rasanya nggak enak nih, rasanya kurang pedes nih, atau rasanya kurang manis nih. Nah, sehingga ketika kita dapat masukan-masukan dari pelanggan langsung, itu yang kita masukkan sebagai weaknesses. Artinya ada hal-hal atau ada indikator-indikator yang memang perlu kita tingkatkan. Oke. Yang kedua adalah aspek yang masih rentan untuk disaingi oleh kompetitor. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya, misal kita punya produk. Misal saya bicara dulu jualan saya adalah jualan makanan-makanan yang cita rasa Jawa. Oke. Misal saya bikin ayam krengsengan. Oke. Apakah ayam krengsengan saya ini adalah memang signature produk dari rumah makan saya, atau bisa jadi ayam krengsengan ini akan mudah ditiru oleh orang-orang? Oke. Karena sebenarnya kalau kita mau nyari resep ayam krengsengan, itu sangat banyak sekali. Teman-teman bisa cari di Cookpad, bisa cari di jajanan selera Bango gitu ya. Jadi banyak sekali menyediakan ayam krengsengan. Sehingga saya bisa katakan kalau misalnya saya mau membuat ayam krengsengan saya sebagai signature rumah makan saya, bisa jadi signature saya itu akan sangat mudah atau rentan untuk disaingi oleh kompetitor. Sehingga ini yang menjadi kelemahan produk saya, sehingga harus saya improve atau harus saya benahi sebagai evaluasi saat ini supaya saya bisa mengekspansi bisnis saya atau menambah market cap saya ke depannya. Ya. Nah, tidak jarang kalau kita sudah bisa mengidentifikasi weakness kita, okay, maka itu bisa kita jadikan sebagai opportunity atau kesempatan. Oke, so sebenarnya kesempatan tadi dari gambar sebelumnya itu adalah didapatkan dari external factor, tapi sebenarnya kesempatan itu juga bisa berangkat dari kondisi internal kita sendiri. Ya, teman-teman ya. Oke, setelah internal, saya punya namanya external factor. Jadi di sini ada O dan P. Ya, O-nya adalah mewakili opportunities. Oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa opportunities ini memang diakibatkan oleh fenomena atau kondisi eksternal ya yang tidak bisa kita atur atau kontrol sepenuhnya. Oke. Cara nyari opportunity-nya gimana, Pak? Ya, yang paling mudah adalah kita pelajari kondisi atau tren apa yang saat ini tengah berlangsung yang bisa dijadikan peluang bisnis. Oke. So, misal saya mulai dari pandemi, oke, yang paling dekat dengan kita gitu ya. Teman-teman pasti banyak tiba-tiba yang orang memulai bisnis untuk tes antigen dan rapid test. Oke. Salah satu contohnya di Surabaya, mungkin juga di daerah teman-teman ya, ada namanya Bumami. Jadi Bumami itu adalah bisnis medis gitu ya, yang melayani rapid test, antigen, dan juga PCR secara drive-thru. Oke. Pada zaman sebelum pandemi, kita nggak kebayang bikin bisnis seperti itu. Tapi begitu sekarang ada kondisi dan tren, gitu ya, di mana kalau persyaratan perjalanan jarak jauh perlu ada antigen, perlu ada PCR. Sehingga kondisi ini yang ditangkap oleh Bu Mami untuk membuat bisnis rapid test antigen dan juga PCR. Mereka mempermudah prosesnya, tidak perlu turun, tapi mereka bisa ambil drive-thru. Ya, nah itu opportunity yang ditangkap. Oke. Yang kedua adalah gebrakan atau inovasi apa yang bisa menjadi comparative advantage kita. Oke. Comparative advantage itu adalah nilai perusahaan kita dibanding perusahaan yang lain, yang mana nilai itu bisa membuat kita menang persaingan dibandingkan kompetitor kita. Oke. So, nanti juga akan ada contoh ya, inovasi-inovasi yang dilakukan supaya produknya bisa terlihat unik, gitu ya.
Mana inovasi ini juga bisa menjadi tren akhirnya, gitu ya. Contoh dulu ada sempat, sebenarnya bukan terlalu inovasi ya, tapi gebrakan lah. Ada sepeda, dulu namanya sepeda fiksi. Oke. Nah, sepeda fiksi itu sebenarnya basicnya juga sama-sama sepeda gitu ya. Cuma pada saat itu dulu banyaknya mountain bike gitu ya, atau road bike gitu ya. Tiba-tiba muncul sepeda fiksi gitu. Nah, akhirnya penjualannya nggak main-main pada satu fiksi itu ya. Semua pengen punya sepeda fiksi. Mungkin teman-teman sekarang masih ada yang punya sepeda fiksi juga di rumahnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh gebrakan supaya memunculkan tren di masyarakat. Nah, jadi sebenarnya opportunities, meskipun itu dipengaruhi faktor eksternal, tapi sebenarnya juga bisa kita pengaruhi juga, gitu ya. Tapi tidak sepenuhnya bisa kita pengaruhi. Mostly faktor-faktornya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Seperti tadi adanya tren atau kondisi-kondisi yang sedang berjalan pada saat ini. Ya. Satu lagi misal tren, tiba-tiba ada croffle ya. Teman-teman tahu ada croissant waffle gitu ya. Terus teman-teman sekarang juga pasti di mana-mana jualan croffle gitu ya. Sampai ada salah satu stasiun pengisian bahan bakar ya, itu ada yang jual croffle tuh. Jadi di mana-mana sekarang jualan croffle gitu. Nah, itu juga salah satu kondisi atau tren yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah threat atau ancaman. Ya. Nah, ancaman ini cara identifikasinya gimana Pak? Gitu ya, mudahnya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pengen masuk ke bisnis medis misal, atau pengen masuk ke bisnis makanan misal, seperti apa sih pola perilaku atau pola pasarnya gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu tahu. Karena hal-hal itu yang bisa menjadi ancaman buat teman-teman. Gitu ya. Misal, saya mau bikin bisnis croffle nih. Ancamannya apa sih bisnis croffle gitu? Nah, ternyata ancamannya tuh banyak dari perilaku konsumen misalnya. Begitu konsumen ngerasain kroffel kita nggak enak, itu pasti kita nggak akan dibeli lagi. Oke, dan mostly perilaku konsumen makanan seperti itu. Jadi mereka tidak akan ngasih ampun gitu. Ketika mereka sudah kecewa untuk pertama kalinya gitu bahkan, mereka nggak akan kembali biasanya. Kemudian perang harga. Nah, kroffel tuh mungkin dulu masih bisa kita jual satu kroffel misal harga 20.000. Sekarang ada bisnis yang 20.000 itu bisa dapat 3 kroffel. Nah, jadi perang harganya tuh bukan main gitu. Nah, itu nanti juga teman-teman bisa bahas gitu ya. Perang harga itu ada buku yang membahas mengenai perang harga, itu namanya Blue Ocean Strategy. Nah, itu di situ akan membahas lebih dalam mengenai perang harga antara bisnis yang sudah mapan dan bisnis yang sedang entry atau yang mulai dirintis gitu ya. Nah, kemudian ketersediaan barang pengganti teman-teman. Nah, sekarang kan sudah mulai ya apa-apa elektrik gitu ya. Ada motor listrik, ada mobil listrik juga sudah mulai masuk gitu ya. Nah, ini bisa menjadi ancaman bagi produsen mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Oke. Secara tidak langsung adanya motor listrik dan mobil listrik itu secara langsung memberikan ancaman. Bisa mempengaruhi nilai penjualan mereka karena orang-orang yang mungkin belum pernah punya mobil sebelumnya gitu ya, kemudian, oh kayaknya pakai listrik nih oke deh, aku nggak perlu beli bensin gitu ya, nyampe rumah bisa ngecas gitu ya, sehingga itu bisa menjadi ancaman secara tidak langsung bagi perusahaan-perusahaan mobil yang saat ini sudah ada. Nah, bahkan saya pernah baca perusahaan Kawasaki, ya perusahaan motor ya, dia akan melakukan stopping produksi motor berbahan dasar fosil ya, itu pada tahun 2030. Jadi setelah itu semua motornya akan berbahan bakar elektrik gitu ya. Sudah tidak akan produksi lagi yang berbahan bakar dasar fosil. Ya, itu adalah salah satu ancaman dan kebanyakan memang datangnya dari eksternal. Bisa dari peraturan pemerintah, bisa jadi dari regulasi internasional. Jadi biasanya
kalau kita baca di banyak literatur, biasanya threat ini kita cari dari faktor-faktor yang biasanya disingkat dengan PESTEL.